Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deddy Insom. Dan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor teman saya yang bernama Denny. Saya dengan Denny adalah seorang teman di waktu kita SMA, karena kita sama-sama bersekolah di SMA di Pondok Pesantren Modern. Sebelum saya bercerita, saya akan menjelaskan tempat-tempatnya terlebih dahulu. Nah, ketika kalian ingin memasuki asrama laki-laki, kalian akan melewati gerbang. Setelah gerbang akan ada 4 asrama laki-laki. Setelah asrama itu lurus, di sebelah asrama tepat ada WC 3. Nah, kejadiannya adalah di WC itu, teman-teman. Pada waktu itu Denny dan satu temannya yang bernama Wahyudi, mereka masih merokok di kamar mandi, di WC. Di WC itu bak mandinya itu besar karena terbuat dari semen ya teman-teman ya. Jadi besar dan bak mandinya itu bisa dinaiki. Jadi ketika kalian menaiki bak mandi, positifnya kepala kalian akan tembus ke atas genteng. Jadinya kepalanya tuh keluar genteng begitu. Dan ketika kalian mengeluarkan kepala dan untuk keluar genteng itu, maka kalian akan melihat pemandangan di belakang WC itu adalah sawah, kebun, dan ada jalan. Nah, kisah ini terjadi pada waktu itu menunjukkan pukul jam 12 malam. Si Denny itu merokok dengan kepalanya dia dikeluarkan dari atap. Jadi positif dia bisa melihat sawah, jalan, dan sekitarnya. Dan si Wahyudi merokok di bawahnya. Mereka merokok sambil mengobrol, seperti asik biasa saja seperti itu. Tapi waktu itu mereka merasa aneh malam itu. Entah mereka merasa gelisah, aneh, dan tidak tahu mengapa. Dan tiba-tiba ketika Wahyudi mengajak Denny yang kepalanya tadi menjuntai ke atas melihat pemandangan sawah itu. Ketika Wahyudi mengajak ngobrol si Denny mendadak diam, terbungkam, tidak bisa berkata satu patah kata pun. Denny hanya diam mematung, melihat, menatap ke arah jalan. Pada waktu itu Wahyudi tidak tahu apa yang terjadi dengan Denny. Wahyudi hanya diam dan melanjutkan menghabiskan hisap demi hisap rokoknya. Semakin lama Denny semakin aneh. Denny itu seperti memperhatikan sesuatu. Tapi si Denny ini tidak menceritakan apa yang dilihat kepada Wahyudi. Dan ketika Denny bisa bergerak, Denny langsung lari terbirit-birit. Denny langsung lari tunggang langgang menuju asramanya. Dan dia langsung menutupi seluruh badannya dengan selimut disusul dengan Wahyudi. Wahyudi sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya mengikuti Denny lari. Dan sebatang rokok itu yang masih lumayan panjang dibuang. Si Denny hanya diam ketakutan di waktu malam itu. Si Denny hanya bisa terdiam, ketakutan, dan tidak bisa bercerita apapun. Saya juga ada di waktu itu, tapi saya di dalam asrama. Saya
saya tidak tahu apa yang terjadi sama si Denny. Karena ketika Denny masuk, Denny itu seperti orang yang ketakutan. Dia tuh masuk langsung tidur di tempat tidurnya, seluruh badannya ditutupin oleh selimut. Kami semua bingung, kami semua hanya bisa terdiam dan saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Dan keesokan harinya, pagi harinya, saya pun Wahyudi itu menanyakan ke si Denny sebenarnya apa yang terjadi. Dan Denny menceritakan ketika si Denny masih menikmati sebatang rokok, ia melihat pemandangan ke jalan, ke sawah, ya biasa, hanya ada burung-burung malam, hanya ada kelelawar. Tapi di jalan itu, di ujung jalan ada yang seperti membuat Denny itu tertarik untuk melihat ke arah situ. Terus Denny itu seperti terpaku ke satu arah itu. Dia tidak tahu sebenarnya apa. Ketika Denny melihat dan Denny memahami apa sih terus itu, kenapa sih Denny itu terlalu tertarik ke arah situ. Ketika Denny konsentrasi melihat ke satu titik, Denny melihat sosok putih tinggi seperti sosok pocong. Denny hanya bisa melihat tanpa bisa berkata apapun. Dia tidak bisa berkedip. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa ke Wahyudi yang ada di bawahnya. Dan sebenarnya dia tuh meronta-ronta. Dia tuh ingin lari. Dia tuh ingin mengatakan kepada Wahyudi bahwa ada pocong. Tapi dia hanya bisa terdiam. Saking takutnya. Kakinya tidak bisa digerakkan. Tangannya pun tidak bisa. Dia hanya bisa fokus. Dan tidak bisa memalingkan pandangannya ke arah yang lain. Si Denny waktu itu ketakutan setengah mati mungkin. Karena dia tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa. Namun Denny bisa bergerak ketika sosok pocong itu memalingkan mukanya ke arah Denny. Dan keluar cahaya. Dan seketika itu pun Denny langsung bisa bergerak. Denny lari tunggang langgang ke dalam kamar dan menutup seluruh badannya dengan selimut. Dia tidak berani menceritakan sesuatu, sepatah kata pun. Itu adalah kisah dari teman saya, Denny. Kisah yang sangat menyeramkan. Sosok pocong dengan muka yang tidak jelas, tidak beraturan, lebih cenderung dengan seram seperti itu. Denny tidak bisa berkata apa-apa dan dia hanya bisa lari, dan lari. Bahkan dia tidak sempat memikirkan untuk berdoa apapun. Itu tadi adalah cerita dari teman saya, Denny. Mungkin cuma ini yang bisa saya ceritakan. Dan kelanjutannya atau cerita-cerita yang lainnya akan saya ceritakan di part 2. Jangan terlalu memikirkan sesuatu jika kalian berada di tempat-tempat yang sepi, dan jangan melamun. Tetap berzikir, berdoa. Karena mereka itu ada di mana-mana. Percayalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.